anjing ya. Kau anjing, kau yang kau nyuruh Gaby naik, sekarang kau suruh turun. Kau. Oke, baiklah. Kita akan membahas tentang Bianca Barben, di mana sekarang yang masih kita lihat masih ada follow-followan dengan Kak Gaby, walaupun Kak Gaby kesel kayak masih follow-followan. Tadi setelah beritanya Thalia tadi sempat naik Thalia sebentar bahwa Thalia tidak pernah mengatakan maaf terhadap Teteh dan juga Mami Online gitu. Tadi udah klarifikasi ya Kak Gap, dan katanya dia tidak menuduh bahwa seorang Gaby Testa ini adalah seorang pelakor. Cuma dia yang menceritakan di cerpen yang ada di story-nya dia hanya meluangkan isi perasaannya aja pada saat itu. Udah klarifikasi tadi 260 orang penonton. Oke, selanjutnya adalah berita bahwa Gaby ini sedang kesel-keselnya dengan 3 perempuan majelis taklim. Mungkin yang kemarin udah selesai bersama Dia Ayu. Sekarang next menjadi Bianca Barben kalau nggak salah ya. Kak Baby, benar? Coba dikonfirmasi benar begitu? Retak-retak udahlah Kak, mak aku tidur aja lah. Nggak seru. Jangan alasan retak-retak kan, aku di kereta terowongan buat tanah. Thalia mana? Thalia langsung turun sayang tadi barusan. Oke. Retak-retak. Anda minum dulu udah sayang airnya. Iya. Jangan alasan retak-retak kan, Zak. Aku nih lagi di kereta bawah tanah. Gaby, emang Gaby nggak perlu. Aduh, sticknya pun Hai Kak Yoke, terima kasih banyak sudah masuk uang Teteh kemarin. Aku say dulu buat Kak Yoke, aman banget. Walaupun aku nggak sempat masuk ya kemarin ya, karena memang lagi huru hara banget antara kalian itu. Jadi aku jadinya terima kasih banyak buat Kak Yoke. Oke. Sama. Cus. Jadi udah nih Gaby sama Ayu udah aman. Nggak tahu aku itu aman. Nggak aman, tetap dia fitnah gue banyak gitu loh. Cuma poinnya dia masih ada etika untuk minta maaf. Oke, bagus lah, seenggaknya lu udah bermindset gitu, karena yang udah dilakuin tapi tujuannya dia untuk udah minta maaf, ada untuk kedepannya untuk sama lu mungkin ya nggak harus berteman lagi gitu loh. Ya nggak akan berteman, nggak akan mau, gue nggak akan mau. Itu mungkin urusannya Mak Gaby. Kalau Yoke dengan Teteh gimana? Apakah mau berbaikan? Nah, nggak pernah musuhan juga. Ngapain musuhan sama mereka sih? Oke, tapi kalau Thalia tadi sudah kukonfirmasi video yang Teteh bilang bahwa si Thalia akan minta maaf terhadap Teteh dan juga terhadap Mami Online. Akan mencium kakinya. Thalia enggak, bahkan Thalia sempat bilang bahwa najis tadi katanya gitu, kata Thalia barusan. Dia nggak mau katanya, retak-retak nggak seru. Terusin lah botak. Iya ini lagi terusin. Teteh Saha, Teteh Julie Estelle sayang. Nanti aku silaturahmi sama Teteh, kan Teteh kayaknya kangen sama aku deh. Kenapa? Kayaknya tetehnya kamu tuh kangen sama aku, nanti aku silaturahmi. Ya kamu silaturahmi lah sama dia, nggak apa-apa gitu. Teteh Saha, Teteh itu. Oke, sekarang kita bahas yang apa namanya? Kita lihat siapa-siapa aja nih penonton di sini nih. Pastinya ini sebenarnya temanya apa sih hari ini? Temanya random. Temanya apa sih, Mak Bulan? Temanya random aja, apa yang keluar itu yang kita bahas ya. Jadi temanya random aja. Lu tahu kan si botak ini kan tahu sendiri dia kan lagi ngulek santan. Jadi adonannya pasti harus jadi kalau si botak ini. Si botak ini kalau ibaratnya dia bikin rendang tuh harus jadi, jangan sampai kosong. Tadi permasalahannya Mak Ulan dengan Mak Rini akan bergulat di Paris, cuma direda oleh Thalia. Jadi kemarin aku datang. Ya, Mak Rini ini kan diboykot, maksudnya diboykotnya secara halus oleh Mak Ulan. Mak Ulan sudah memberikan beberapa peringatan untuk Mak Rini. Cuma Mak Rini ini tidak pernah yang namanya mengerti tentang permasalahan apa. Jadi dia langsung pura-pura ketawa-ketawa, Mak Rini, jangan dius, kita udah tweet, jangan bicara. Padahal mungkin rasa ketakutan dan kekhawatiran Mak Rini ada di dalam dada, jadi dia meredamkan gitu. Oke. Santannya pecah. Kata Kak Gap, Teteh bukan Thalia yang bilang Baba direbut Gaby katanya.
Ya pada saat itu ada memicu sedikit lah dengan secara halus di cerpen itu, kalau nggak salah ya, yang sempat kita baca itu ada sedikit Iya, halus, ada. ada sedikit itu halus terselip. Jadi kalian nggak begitu mengerti kalau nggak tahu yang isi terselip gitu. Ada yang tersirat di dalam kata-kata cerpen itu gitu. Jadi yang bagi-bagi yang udah bermasalah pasti orang tuh tahu gitu. Seperti Gaby ini kan perempuan-perempuan yang peka terhadap permasalahan. Karena dia dari tahun ke tahun udah sering berantem gitu ya. Maksudnya tahu nih jalan-jalan melihat banci berantem, berantem di lapangan, berantem dengan orang-orang, dia udah tahu banget membereskan teman-temannya berantem, dia udah ahlinya lah Gaby Vesta ini. Rasa Udah hati-hati. rasa kayak di roasting nggak sih, Gap, kita sama si Enggak lah, botak ini? kok di roasting? Enggak lah. Udah hati-hati sama Yoke nanti jelekin gitu. Kalau Yoke permasalahannya apa tuh? Suka ngejelek-jelekin orang katanya, benar nggak nih? Jelek-jelekin siapa dulu nih? Nggak tahu nih dari netizen, mungkin netizen pengikut lama tuh nggak ngerti tuh. Katanya Yang suka ngejelek-jelekin. soal persoal dulu dong. Yang jelek-jelekin yang mana? Yang mana nih? Ayo. Solena lagi nggak seru sayang, ada Gaby di sini. Solena nggak seru, udah kurang penontonnya. Mak Ulan udah males membahas. Solena udah basi, kodok itu sampah, si Sahrul itu nggak diajak. Jadi pembahasan Enggak. sekarang itu tentang majelis taklim. Kalau Solena kalau Solena kan sekarang live-nya dengan Teteh gitu, udah cocok tuh, udah klop, maksudnya filmnya udah selesai gitu. Jadi kita Udah sekarang selesai, udah. majelis taklim. Sekarang filmnya majelis taklim. Jadi mereka tuh nggak diajak. Majelis taklim itu adalah perkumpulan ibu-ibu pengajian yang berdomisili di Amerika Serikat. Tentunya ini seru banget untuk pembahasan kali ini. Kita bahas saja dengan Bianca, katanya dia sangat membenci terhadap kaum LGBT itu. Menurut Naulan gimana nih? Jangan tanya aku dulu, aku udah kereta. Tunggu sebentar lagi. Oke. Tapi aku dikirimin sih yang Bianca bilang apa? Aku apa ya? Yang bilang transgender, aku tidak mensupport jalan hidupmu gitu-gitu kan? Tapi dia berteman sama transgender, jadi ada bingung sih. Dia Nah, ngomong gitu tapi berteman. gimana ceritanya? Kok sama Kak Gaby ini dekat banget gitu, kakak aku sempat dia menuliskan bahwa saat pertikaian antara dia, Ayu dan Bianca, the power Kak Gaby gitu. Apakah dia memuji-muji secara peles gitu supaya mendapat simpati dari seorang Gaby Vesta itu gimana Kak Gaby? Coba sambil tidur aja nggak masalah. Senyamannya Kak Gaby dia menjawab. Tawan busuknya Nggak ada suaranya, Mak. Kepencet pantat handphonenya. udah ketahuan busuknya semua. Yang mana pantat handphone ini? Oke. Tapi permasalahannya bahwa kakak itu tidak bisa melawan Jessica Wallström kayaknya. Dia langsung bungkam 1000 bahasa. Ya karena kan kita udah punya pegang bukti. Kalau kita nggak pegang bukti, mungkin dia akan terus playing victim dan manipulatif gitu loh. Tapi kita kan semua udah pada pegang bukti. Iya ya, maksudnya gitu. Cuma herannya dia kenapa nggak suka dengan LGBT. Sementara dia waktu panjat sosial aja mungkin sebelum kenal-kenal yang lainnya ke Kak Gaby dulu gitu. Tapi terakhirnya kenapa dia benci gitu, heran. Apakah memang ada masalah tertentu dengan Mak Gaby itu atau gimana? Nggak ngerti juga. Itu postingnya sebelum atau sesudah sih berantem? Apa? Si B itu dia posting yang tentang transgender sesudah berantem sama atau sebelum si Gap? Enggak, dari sebelum gua berantem sama si dia baru ribut, yang masalah yang peribut awal pertama itu dia udah kayak pokoknya ngata-ngatain gua, ngomongin jelek-jelek tentang tentang waria gitu kan. Pokoknya yang terus dari gua masih gua masih ada di rumah dia pun, dia bilang katanya, kakak nggak takut, katanya si Gaby itu kan katanya kerjaan dia kan prostitusi, kakak nggak takut rumah kakak sial, katanya. Apa hubungannya kan? Apa hubungannya gitu kan? Kakak nggak takut rumah kakak sial, katanya. Pokoknya kayak begitulah. Berarti dia sempat mengompor-ngompori begitu ya, maksudnya baik terus di Bali jadi lonte. Dia di Bali, jejak digitalnya ada, aku pegang tahun 2011, 2012, 2013, gonta-ganti laki terus diposting di Twitter. Banyak. Aku ada jejak digitalnya semua. Astagfirullahaladzim. Itu bisa Kak Gaby pertanggungjawabkan tentang yang telah keluar dari mulut kakak yang indah itu? Semuanya udah aku pegang. Wow, ya ampun. Berarti itu namanya lonte, teriak lonte. Oke.
sama seperti dia sama seperti waktu saat itu aku sedang live dengan Mak Gebi, kita lagi seru-seru membicarakan masalah banci potong, dia langsung naik dibilang bahwa ada yang membuli anaknya. Rupanya ketahuan juga ke dokter dia tukang bully anak orang ya. Salah satu adalah anak Jessica Wallström. Betul. Gitu. Tukang bully, teriak tukang bully gitu loh. Dia nggak mau anaknya dibully, tapi dia doyan ngebully anak orang. Nah, itu luar biasa, ngeri banget. Oke, aku masih ada satu pertanyaan nih buat Kak Gebi. Aku diblok oleh Kak Ana. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Padahal kan gak ada masalah dengan aku ya orang itu. Kenapa ya aku diblok? Menurut lo lantam. Saya takut mulut kau kan kayak anjing. Enggak, aku kan nggak salah nih ceritanya di sini. Aku cuma bilang bahwa di ibu-ibu pengajian itu ada 3 perempuan. Perempuan salah satunya berperan sebagai ibu ustazah. Aku besoknya udah nggak berteman di Instagram dia. Kok di blog? Nengok pakai akun bodong? Ada, masih foto dia dan Instagram dia. Aku kan kaget gitu maksudnya. Apa salah aku? Apa karena aku kemarin tuh berkolaborasi dengan KDB gitu sampai membocorkan cerita-cerita itu. Aku sebenarnya bukan membocorkan, cuma yang ada di Instagram aku bacakan kembali berita itu. Mereka mungkin panas atau gimana gitu, takut keluar yang tidak-tidak gitu. Jadi aku di blog. LGBT banget, tapi dia nggak sadar anak dia itu kan 2 kan, masih kecil-kecil, ada perempuan ada laki-laki. Lu kalau anti LGBT gitu, lu kan nggak pernah tahu esok anak lu di saat dewasa, anak lu itu bakal jadi apa, lu nggak pernah tahu. Oke, tapi ini adalah kata-kata ini dia yang membuat dia sangat marah loh. Kalau kakak menyinggung anaknya dia marah aja. Maksudnya seperti kakak bilang, Marah aja ya. kakak bilang dia punya anak, anaknya akan jadi LGBT kalau Tuhan misalnya memberikan suatu saat, dia akan marah besar karena dia kan sempat bilang ke kita bahwa dia program LGBT anjing. Aku turun dulu ya. kok turun. Ibu kosan aku lagi marah. Ibu kosan aku lagi marah sama itu, mau lihat ya nih ya, lagi marah-marah nih. Kalau lu bacot nih, kok aku dimarahin nih buat penonton-penonton ada yang seneng. Gue bilang Bisa anting banget. sementara Iya maksudnya gitu. Lagi marah-marah dia. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk aja Kak. Ya. Kau di mana? Maksudnya kan dia Turun dulu ya, bye. Iya. Kau lagi di jalur Pantura bunyi motor tadi. Aku lagi di jalan mau pindah tempat. Oh. Minta tutup. Ya Allah, bener-bener sedih. brewok botak sok cantik banyak bacot. Jangan ditonton sayang, dikhususkan untuk kalian-kalian yang memang punya hati yang tidak bersih ataupun tidak suka dengan kita, keluar saja. Ada tanda X di atas, ketik tanda X, kalian mental dari sini sudah. Bersihkan jiwa kalian. Ini memang kita lagi menggunjing ceritanya. Di sini kita lagi bukan menggunjing sih, tepatnya kita diskusi ya Mak Gebi. Ini permasalahan Gebi loh. Kita diskusi karena narasumbernya ada Gebi di sini. Hanya tanya jawab seputar tanya jawab aja. Yang nggak suka keluar saja dari sini. Sudah gitu. Hidup ini kan dipersimpel. Ini kan kita sembari mendongeng Kak Gebi mau tidur. Besok dia bangun pagi, terus dia bekerja. Udah itu aja. Malam kita ngedongeng. Namanya juga kita sekarang suka berkumpul di Instagram. Ya begitulah hidup kita. Bukan masalah bacot sayang. Oke, langsung aja kita fokuskan lagi. Ya dia kan tahu kan Kak Gebi. Dia sangat... Ini anjing lagi. Kau entot dulu anjing itu Kanja biar. Astagfirullahaladzim. Anjing itu ngapa itu ngoceh-ngoceh itu? Iya. Itu anjingnya lagi sange. Kau ewek dulu lah. Oke, baiklah. Itu kan Mak Gebi pasti tahu dong. Dengan Mak Gebi bilang begitu, pasti dia marah besar dong. Maksudnya jangan sampai anaknya seperti itu gitu. Maksudnya pasti dia akan janganlah menyentuh nama anak itu. Pasti dia marah dong. Tahu dengan mengeluarkan kata-kata begitu. Gue nggak, tapi gue menegaskan di dalam live kalian sekarang ini, dia kan punya anak 2. Janganlah sampai jadi orang yang anti LGBT atau ngomongin tentang hal privasi orang. Lu kan punya anak yang masih kecil-kecil yang tidak pernah tahu ke depannya itu bakal jadi apa. Lu punya anak perempuan, lu punya anak laki-laki. Kita nggak pernah tahu, loh, ya. Kita nggak pernah tahu. Mak bapak Kanja aja nggak tahu Kanja bakal jadi bencong kan. Mak bapaknya Kedi aja nggak tahu Kedi jadi bencong ya. Mak bapakku aja nggak tahu aku bakal jadi perempuan asli, kan? Sama seperti mak bapak
Pak Maulan aja nggak tahu itu akan menjadi war pada masa itu di mana TV belum 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 begitu. Aduh. Iya, tapi sekarang aku lihat Instagram mereka udah senyap semuanya, tidak ada lagi tulis-tulisan yang berhamburan di story gitu. Tapi yang herannya ya, ancaman-ancaman itu belum sampai ya ke Kak Jessica ya. Sempat katanya Kak Jessica sempat diancam pada saat itu. Gak ada, Jessica tungguin sampai depan pintu, gak ada katanya surat polisi. Oh, oke. Wait, Kanza, mulut Kanza udah enggak sayang. Emang aku mau maki orang? Kita di luar negeri, mau di Indonesia, mau di mana, laporan itu tidak segampang itu. Langsung tindak polisi, nggak segampang itu. Emang kita kriminal. Benar. Oke. Ini cuman kasus di media sosial itu mah bukan kriminal. Kecuali kita kriminal. Nah, Kalau udah tua masih jadi banci kriminal nggak? itu aja dibanci kriminal, dari mana kriminal? Jarang kok Gaby. Jarang kok Gaby. Jarang kok Gaby. Umpik kok Gaby. Sampai ngeke itu sih orang-orang yang pada pesan roti. Ya, harusnya di negara manapun dibuat peraturan ya. Peraturan banci itu hanya boleh jadi banci sampai umur sekian gitu. Jadi kalau misalkan yang udah umur 50 ke atas itu udah nggak boleh jadi banci lagi, harus jadi laki-laki lagi gitu kan. Harusnya ada peraturan tuh, ada rules-nya. Iya ya. Kanza cepunya dia. Aku mata-mata sayang, bukan cepu. Itu anjing si Kanza bising kali loh. Anjing Maulan yang bising di situ. Aku nggak ada anjing di sini. Kanza gimana hubungannya sama Mami Online? Masih sayang, seperti ponakan dan tante aja. Kenapa? Kau memang anjing kok kan ya, mulut kau. Iyalah, orang aku kan aku kan memang masih berhubungan baik ya. Apalagi nanti aku akan silaturahmi ke rumahnya mami aku dong. Aku akan buat vlog. Gitu. Kalau aku main ke tempat Maulan kan nggak bisa di situ berak, situ tidur kan kecil. Gimana cerita? Walaupun berak di situ kecil di situ, kau kesini kan harus pakai visa, harus pakai tiket pesawat, harus pakai paspor. Oh iya. Kanza Shaniago enggak sayang, aku Azahari sekarang. Nggak pakai Shaniago. Maulan kalau pensiun gimana? Mak Gaby katanya mau dilapor sih dan kelamin itu. Lapori. Emang benar? Wih. Aku rasa kalau Kanza dilabrak maminya ciut, aku langsung cium pipinya saya. Itu nggak berantem. Kanza kalau dilabrak maminya dia langsung cium tangan. Kecuali kita dilabrak sama mami Mak Lili Bebek langsung disuntik silikon di hidung kita. Yang dia itu bodoh. Kenapa aku bilang bodoh? Sekarang gini, dia di Amerika mau ngelaporin aku di Amerika, ya, ngelaporin aku ke polisi. Sementara aku tidak pernah posting mukanya dia, tidak pernah posting fotonya dia, tidak ada unsur undang-undang ITE. Kalau misalkan penyebutan nama berkali-kali Dia Ayu, emang Dia Ayu di dunia ini nama dia sendiri, ya? Nama dia di paspor aja bukan Dia Ayu, nama lengkapnya. Emang di luar negeri ada undang-undang ITE? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Undang-undangnya nggak ada undang-undang ITE. Ada undang-undang ITE. Makanya kan, kalian nih netizen goblok mau aja dibegoin sama. Nggak ada di Eropa, di Amerika nggak ada undang-undang ITE. Gue tantang dia laporin sana. Makanya aku diancam mau dilaporin, katanya mau dilaporin prostitusi katanya. Dia udah nggak bisa, nggak ada, udah mau skakmat kan, mau ngelaporin aku udah nggak ada celah gitu loh. Mau ngelaporin aku udah apa? Undang-undang apa? ITE. ITE apaan? Emang aku ada posting fotomu, mukamu, ya? Oh iya. Hai Kak Kanza penghibur. Halo sayang. Iya, aku perusuh sayang. Undang-undang ITE.
Kanza Zega ponakan saya. Iya sayang, mami tersayang itu. Apa namanya? Sepertinya ini mereka ini tadi kita lagi membahas Bianca, mereka langsung ketik. Tadi kan Yang nggak pernah tinggal di Eropa, yang nggak pernah berurusan, ya udah, yang sok tahu gitu nah. Yang sok tahu, kecuali pencemaran nama baik, foto kita dipajang di media sosial kita nggak terima, itu baru pencemaran nama baik. Kalau berupa-rupa tulisan hanya bully-bulian kayak itu yang nggak ada bersangkut paut, kita majang fotonya atau apanya nggak ada. Kalian itu nggak usah ngajarin aku udah capek masuk kantor polisi. Mm-mm. Ya, aku paham bagaimana caranya kan. Mak mute dulu. Ya. Gaby ini sudah pernah nginjak kaki orang loh. Jadi dia udah sering tuh yang namanya berurusan dengan itu. Jadi kalian mau bilang itu nggak takut. Iya. Sempat pada zaman dulu di klub kau nginjak siapa mak yang sampai kau suruh cium kakimu yang indah itu? Whiter, terus ya preman anak Harley di Semarang, aku tendang kepalanya. Terus FPI 41 orang apa 42 orang. Aku lawan aku sendirian, aku tidur di jalanan, aku suruh dia ngelindas aku, nggak dilindas aku. Nggak berani mereka lindas aku. Nah, Gaby ini sebenarnya lawannya nggak perempuan, mak. Dia lawannya memang laki-laki. Karena dia kan punya kekuatan yang lebih gitu. Makanya pantasnya dia berantem dengan mami aku gitu. Jadi kan sama-sama kuat mereka kan. Yang satu